Selamat sore, Sobat Milenial dan Gen Z. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas terjadinya bencana alam di daerah Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh, dan IDN Times bersama kalian. Dan kali ini juga kita akan membicarakan tentang bencana tersebut, dan saat ini saya sudah bersama dengan pemimpin redaksi, Editor-in-Chief IDN Times, Mbak Uni Lubis. Selamat sore Mbak, apa kabar ini Mbak? Sore. Aditya atau Cumun, panggilannya Cumun guys. Iya Mbak. Juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z ya, ketemu lagi di program POV Times. Buat kalian yang baru pertama kali nonton program ini adalah program posisi editorial dari IDN Times terhadap isu-isu yang paling hangat yang diliput oleh redaksi IDN Times selama seminggu terakhir dan juga dalam hari-hari ke depan ini biasanya yang berlanjut. Nah memang tadi saya ingin mengulangi lagi atas nama redaksi IDN Times, kami mengucapkan turut bela sungkawa terhadap para korban dari bencana banjir bandang yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh ya. Dan kalau data terakhirnya itu per kemarin ya, dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu per kemarin tanggal 30 November itu ada 442 tewas dan 402 hilang ya. Rinciannya di Sumatera Utara 217 orang tewas dan 209 lain hilang. Di Aceh 96 orang tewas dan 75 lain hilang. Serta di Sumatera Barat 129 orang tewas dan 118 lainnya hilang. Dan ini masih jumlah yang tewas kemungkinan akan terus bertambah karena tadi hilang dan sudah berhari-hari ya. Tadi catatan kita tadi banjir ini sudah dimulai dari pekan lalu ya. Pekan lalu, jadi udah mau seminggu ya. Jadi turut berduka cita, bela sungkawa kepada semua korban tewas dan juga keluarganya ya. Dan ini sebuah bencana. Saya ingat 2007 ya. Jadi 3 tahun. Saya kan meliput betul tsunami Aceh. Saya selama 6 bulan tuh bolak-balik ke sana. Bahkan saya termasuk jurnalis dari luar Aceh yang pertama kali mendarat di Aceh itu tanggal 27 Desember 2004 karena tsunami-nya itu 26 Desember. Waktu itu saya ikut pesawatnya Wakil Presiden pada saat itu Pak Yusuf Kalla ya. Nah itu kan luar biasa, itu adalah bencana yang mungkin paling besar sampai saat ini dari segi jumlah korban, kemudian magnitude-nya, skalanya. Nah ini juga besar dan kalau kita lihat karena itu belum ada, zaman itu tuh belum ada era media sosial, video. Ya, ada satu video yang viral pada saat itu yang mengambil adalah Putri. Nah, kalau sekarang itu kita melihat dari video-video yang diambil oleh warga, itu luar biasa menyedihkan ya. Jadi kami bersama para korban, warga Sumatera Utara, warga Sumatera Barat, dan warga Aceh yang terdampak ya. Kita melihat bagaimana perasaan kebatinan dari masyarakat Indonesia melihat situasi yang dialami oleh keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang ada di 3 provinsi itu. Jadi mudah-mudahan diringankan ya kesulitan yang dialami dan kemudian segera mendapatkan bantuan, perhatian. Jadi karena bantuan ini kan nggak cuma pangan, ya, karena semuanya tuh hilang, ya, semuanya hilang, terbawa, ya, rumah apa semuanya terbawa, semuanya hilang, pasti tidak namanya banjir bandang, tidak sempat ngapa-ngapain ya, semuanya hilang. Itu jadi sebagai manusia kalau kita hidup tuh sehari-hari kita butuh apa sih? Nggak cuma makan kan? Tidak hanya makan, sandang, pangan, kemudian obat-obatan yang mungkin harus minum obat karena ada ada penyakit yang harus diminum segala macam, itu jadi terputus semuanya ya. Kemudian infrastruktur juga luar biasa terputus, jadi setidaknya ada 3 atau 4 kabupaten yang terisolir. Hari ini kita misalnya meliput ada video dari Bupati Gayo Luas di Aceh Timur yang mengatakan bahwa 95% kawasan
kabupatennya terdampak, stok makanan hanya cukup untuk 2 hari, dia terisolir. Nah jadi dan wali kota Sibolga itu sempat hilang kontak ya, itu sekitar 4 hari ya. Artinya apa? Artinya selama 4 hari kota Sibolga itu nggak punya pemimpin. Karena dan rakyat harus berjuang sendiri gitu ya pada saat di hari-hari pertama. Jadi ini menyedihkan bencana kemanusiaan. Ya sebetulnya Adit pada 2007 ya, jadi 3 tahun sesudah tsunami di Aceh, saya ikut sebuah pelatihan yang dilakukan Bank Dunia di Washington DC tentang penanganan ya, bagaimana peran dari media dalam penanganan bencana. Dan di situ saya belajar bahwa sudah tidak ada lagi, ini 2007 ya, sudah tidak ada lagi yang namanya bencana alam. Jadi natural disaster atau bencana alam itu sudah tidak dikenal. Karena apa? Karena bukan alam yang menyebabkan itu bencana. Alam itu baik-baik saja, tetapi manusia yang merusaknya. Makanya disebutnya adalah people made disaster atau man made disaster pada saat itu ya. Jadi yang membuat bencana itu adalah manusia. Ya kita lihatlah berkali-kali, dan kali ini kita semuanya teringatkan kembali, terutama kalangan elit nih teringatkan kembali bahwa wah itu pembalakan liar ya, hutan deforestasi, bukit-bukit, lahan-lahan, sawah-sawah, gunung-gunung itu sudah gundul digantikan oleh tanaman sawit yang monokultur yang tidak bisa diandalkan untuk menyerap air kalau ada hujan dengan kapasitas tinggi. Jadi ini bukan soal kapasitas hujannya tinggi, tetapi kapasitas untuk bumi, tanah untuk menyerapnya sudah jauh berkurang karena perubahan atau alih fungsi dari lahan tersebut. Yang dibangga-banggain katanya sawit, pohon juga, tapi beda ya. Karena kemampuan sawit untuk menyerap air itu jauh di bawah kalau misalnya ekosistem dari hutan itu seperti yang sebelumnya, sebelum diterabas semuanya oleh perkebunan sawit dan juga tambang-tambang ya. Jadi memang ini problem ekologi yang menyebabkan kemudian bencana, termasuk banjir, terutama banjir itu adalah sebuah masalah yang menjadi tanggung jawab terutama di pihak pembuat keputusan, decision makers, itu lintas sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor lingkungan hidup, sektor energi dan sumber daya mineral, karena yang ngeluarin izin-izin buat tambang segala macam ya. Nah jadi ini ya, tapi tentu saja policy yang paling tinggi atau political will yang paling tinggi itu ada di pemimpin tertinggi negara, itu yaitu presiden. Nah jadi kita melihat kesedihan yang luar biasa, dan sampai hari ini, sampai pada saat kita menyampaikan POV Times ini masih belum tertangani ya. Memang kita lihat sudah ada pengiriman bantuan baik itu lewat udara, kemudian lewat helikopter karena untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolir. Karena kan kita ngeliat serem banget ya, ngeliat jembatan yang putus, disapu oleh, kemudian sedih banget ngeliat evakuasi warga di sana tuh harus pakai tali yang bahaya banget. Aku sebagai orang yang nggak bisa berenang dan paling takut sama air, nggak kebayang gitu ya betapa perjuangan hidup yang ini. Nah, jadi kita melihat bahwa ada presiden mengirim lewat koordinasi yang dilakukan oleh sekretaris kabinet ya. Kemudian kita melihat Menteri Pertahanan didampingi oleh Komisi 4, ada
Ibu Titi dan juga anaknya Presiden, Mas Didit juga sudah ke sana ya, kalau nggak salah hari Sabtu ya. Mendagri, pejabat-pejabat banyak lah, Menpangan segala macam yang notabene sebelumnya adalah Menteri Kehutanan. Jadi sudah banyak, udah ada beberapa. Tetapi kita juga mengumpulkan ya informasi data-data di lapangan, termasuk yang disampaikan oleh pejabat-pejabat di daerah ya, bupati tadi, wali kota, yang menunjukkan bahwa bantuannya tuh sudah ada, tetapi kurang. Sedemikian bahkan Gubernur Aceh Mualim Pak Muzakir Manaf sampai bilang kan di tanggal 29 November ya, dia bilang besok artinya kemarin itu akan datang bantuan dari Malaysia. Bahkan ada warga Aceh yang meminta bantuan dari Thailand. Ini kan menunjukkan perasaan kebatinan bahwa mereka merasa masih banyak yang belum terjangkau oleh bantuan. Jadi iya, bukan hanya soal bantuan pangan dan segala macam tadi, tapi yang dirasakan adalah infrastruktur, listrik, komunikasi terputus. Akhirnya Elon Musk itu ada nge-tweet ya, penggunaan Starlink itu digratiskan untuk yang banjir ini ya. Kemudian sudah di-setup. Tadi saya katakan, saya menyinggung soal tsunami ya, tsunami Aceh. Tsunami kan luar biasa besar, dan sesudah itu kemudian membuat kita jadi merasa perlu ada panduan penanganan bencana nasional, lalu ada BNPB ya, kemudian ada undang-undang ya, ada undang-undang juga, kemudian ada peraturan pemerintahnya juga. Tapi kok dari bencana ke bencana tidak ada. Sepertinya pemerintah tidak belajar, sehingga kemudian yang kelihatan itu adalah ya gagap gitu ya. Artinya tidak bisa cepat melakukan assessment apa yang terjadi di lapangan, lalu kemudian benar-benar memberikan apa yang dibutuhkan oleh warga terdampak. Iya, betul. Ya itu tadi. Sehingga kita menyesalkan, tapi kita juga salut sama yang punya minimart itu yang merelakan. Silakan, yang penting jangan dirusak. Jangan dirusak ya. Karena apa? Ya karena lapar. Pasti lapar. Ya kan, karena lapar. Bayangkan, basah semua, terus lapar. Ini udah hampir seminggu ya? Udah hampir seminggu. Nah, jadi ini yang kita lihat bahwa dari bencana ke bencana dan dari pelajaran yang paling baik tentang penanganan bencana, yaitu pada saat tsunami Aceh, itu dari bencana ke bencana, termasuk terutama bencana yang sekarang di Sumatera ini, kelihatan ada kegagapan. Dan jangan dibantah ya, karena kalau dibantah, kalau misalnya nggak gagap dan tidak lambat, itu pasti tidak ada keluhan, termasuk dari bupati dan wali kota, termasuk dari warga yang berteriak-teriak belum makan dan segala macam. Nah, ini juga Mbak, masyarakat di kawasan terdampak ini kan suasana kebatinannya menghendaki ditetapkan sebagai status bencana nasional. Ini sebenarnya gimana sih Mbak situasinya, dan apa yang harus dilakukan, dan kenapa tidak ditetapkan? Apakah soal anggaran? Bagaimana soal anggarannya Mbak? Nah, ini mungkin yang pertama yang soal status ya. Kita juga membuat artikel, ini bisa dibaca di IDN Times. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di Pasal 7 Ayat 2 dijelaskan bahwa penetapan bencana nasional meliputi jumlah korban, kerugian harta, dipertimbangkan penetapannya sesudah melihat jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial dan ekonomi yang dibutuhkan. Lalu kemudian BNPB juga membuat buku panduan ya, penetapan status keadaan darurat bencana berdasarkan rekomendasi dari pemerintah provinsi ya, Pemprov, dalam hal ini gubernur yang terdampak karena tidak mampu lagi menangani bencana. Makanya dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah Indonesia modern lah, itu baru 2 yang dinyatakan sebagai bencana nasional, yaitu tsunami, karena itu gubernur dan segala macam, Pemprov tuh nggak bisa berfungsi. Kemudian yang kedua COVID, ya itu kan juga bencana ya. Jadi yang lain-lainnya itu tidak ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional karena bukan karena soal jumlahnya korban, prasarana apa segala macam, tetapi karena ya itu tadi, apakah pemerintah daerahnya masih berfungsi atau tidak.
Kan Merapi, Jogja, kemudian itu juga tidak ditetapkan sebagai bencana nasional ya. Tetapi pemerintah dari hari-hari pertama turun langsung untuk mensupport. Karena kapasitas, terutama misalnya pangan apa segala macam itu kan nggak mencukupi kalau hanya dari daerah tersebut ya. Nah jadi ini yang menjadi klaim dari pihak BNPB bahwa sampai hari ini setidaknya ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Karena konsekuensi dari kalau ditetapkan sebagai bencana nasional itu banyak termasuk soal penganggaran. Tapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya nih, Cumun ya, Adit. Jadi kita itu jumlah bencana banjir dan korban banjir sepanjang 2005 ini jadi paling banyak, sepanjang 2002 paling banyak ya bencana hidrometeorologi. Jadi dari data BNPB menunjukkan hingga 25 November 2025 telah terjadi 1.502 kejadian banjir di seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi banyak banget. Sebetulnya rekor di 2021 itu lebih banyak, tapi belakangan itu banyak banget ya. Nah, kemudian apa? Nah, di tengah yang makin banyak ini, anggaran BNPB justru dipangkas. Oh iya betul. Ya kan? Jadi dipangkas hingga jadi yang terendah dalam 15 tahun. Di sini dalam postur APBN 2026 yang telah disahkan DPR, belanja negara ditetapkan sebesar, jadi ini anggarannya kan belanja APBN-nya 3.842,7 triliun. BNPB ini dapat atau hanya memperoleh alokasi anggaran 491 miliar atau setara sekitar 0,013% dari total belanja negara. Angka ini menjadi pagu terendah dalam 15 tahun terakhir atau sejak 2011. Jadi negara kita ini adalah selalu kita dibilang-bilang bahwa Indonesia is the country that prone to disaster. Rawan bencana. Tapi semua bencana ada di Indonesia. Tapi pemerintahnya gempa, tidak ini. Tsunami, banjir, longsor, segala macam ya, ada kebakaran hutan bahkan. Kebakaran hutan. Tetapi BNPB itu mendapatkan alokasi anggaran 491 miliar ya. Nah, jadi kenapa perasaan kebatinan dari warga itu ingin supaya segera ditetapkan sebagai bencana nasional? Karena memang kalau bencana nasional itu maka pemerintah itu bisa menggunakan anggaran darurat ya kan? Jadi sebenarnya tahun 2025 ini kalau tadi kan 491 miliar 2026 ya teman-teman. Tahun 2025 udah kena pemangkasan. Jadi kita nih yang sekarang sedang berlaku ini adalah 2025. Ini 1,427 triliun ya. Jadi dipangkasnya tuh udah 30%. Jadi dari yang tahun 2025 bahkan tahun depan 2026 itu udah sepertiganya dari tahun ini ya. Nah, jadi itu menunjukkan bagaimana perhatian dari pemerintah kita itu terhadap penanggulangan bencana. Jadi kalau misalnya ditetapkan sebagai bencana nasional, rakyat tuh menganggap bahwa berarti bisa dialokasikan dana darurat, dana cadangan, lebih masif bantuan untuk mereka, tidak hanya di emergency relief. Sekarang ini kan tahapan emergency relief ya, penanggulangan darurat, nanti ada rekonstruksi, rehabilitasi apa segala macam. Nah, ini sebetulnya yang kita melihat dan kita menangkap dari warga-warga terdampak di 3 provinsi itu, kenapa mereka tuh sangat ingin. Nah, makanya pagi ini jam 6 Presiden Prabowo pergi berkunjung ya ke wilayah terdampak. Sesudah mungkin menteri-menterinya memberikan laporan, membaca bagaimana perasaan kebatinan dari warga, dan kita menunggu nanti asesmen dari Presiden sesudah langsung melihat di lapangan ya, apakah misalnya akan ditetapkan sebagai bencana nasional karena memang. Tapi ini Gubernur Sumatera Utara, kan ini kalau menurut aturan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Barat, berdasarkan laporan berjenjang dari bawah, dari kabupaten kota, apakah mereka sudah angkat tangan ya, atau memang sesudah ada keluhan langsung dari bupati, dari wali kota, kemudian dalam 2 hari ini akan masif ya, karena
menunda 1 hari, terlambat 1 hari, itu resikonya adalah kehilangan nyawa bertambah, ya kan? Jadi ini yang kita harapkan yang bisa segera diputuskan dan dieksekusi oleh pemerintah pusat ya, karena cukup besar ini. Kalau di pusat aja anggaran untuk penanggulangan bencana yang diberikan kepada BNPB aja segitu, pasti di daerah lebih kecil lagi. Ya, pasti di daerah lebih kecil lagi, sehingga ketika berhadapan dengan sebuah bencana yang masif skalanya seperti ini, jadi kelimpungan, ya, karena nggak ada semuanya selain orangnya, kemudian mitigasi, preparedness, kesiapan untuk penanggulangan bencana juga tidak dilakukan secara rutin sehingga tidak gagap, tetapi juga SDM kemudian anggarannya itu juga sangat jauh dari memadai dibandingkan dengan program-program prioritas yang lain. Nah, ini kita berharap menjadi pelajaran karena yang sebelumnya ke belakang, makanya bakal jadi judul teman-teman, pemerintah tidak pernah belajar dari penanganan bencana sebelumnya. Kalau dari yang bencana banjir di Sumatera ini, kemudian kita tidak belajar, kemudian si Menteri Kehutanan tuh bahkan bikin statement ya, ini saya bacain ya, teman-teman, statementnya bikin kaget juga saya. Dia mengatakan, bencana di Sumatera titik balik perbaikan tata kelola hutan. Lah, udah jadi menteri selama 1 tahun, menunggu dulu ada bencana yang tadi at least data terakhir 442 tewas dan masih banyak ratusan yang hilang. Dan tidak hanya manusia, kerusakan ekologis yang luar biasa, baru mengatakan atau memiliki kesadaran titik balik. Bayangin, ngapain aja selama 1 tahun. Dan ini sebetulnya ini nggak cuma Menteri Kehutanan yang ini, Menteri-Menteri Kehutanan sebelumnya itu juga sama saja. Jadi apes banget kita urusan kehutanan, kemudian urusan lingkungan, alam segala macam. Padahal, nah ini juga terakhir nih, ini kan kita mau ngomong apa? Kita tuh baru selesai bulan November itu konferensi perubahan iklim di Belém di Brazil. COP 30. Selalu ada pavilion Indonesia. Dan wah itu mahal guys. Saya pernah meliput COP 5. Jadi saya tahu bagaimana upaya untuk promosi progress report tentang, dalam tanda petik, keseriusan Indonesia dalam isu perubahan iklim. Jadi itu promosi. Jadi sehari mungkin bisa 3 atau 4 sesi ya kepada peserta di konferensi lingkungan hidup terbesar, COP itu kan, Conference on Parties. 2 minggu kemudian terjadi banjir. Jadi gimana? Jadi promosi yang mahal, ya itu bikin pavilion Indonesia miliaran ya, belum lagi yang harus pergi ke sana, ongkos transportasi apa segala macam itu disupport oleh swasta segala macam, promosi gila-gilaan, gede-gedean, tapi langsung dibantah dalam tanda petik oleh situasi yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, sama Aceh. Bayangin, jadi ini ibarat ini, kalau kata pepatah tuh ibarat panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Promosi bertahun-tahun atau promosi setahun bahwa kita kita serius ya dalam soal isu lingkungan, perubahan iklim, itu selesai tuh dengan banjir. Media-media internasional memberitakan bagaimana sedihnya, bagaimana parahnya, bagaimana tragisnya yang dialami oleh warga-warga terdampak ya. Jadi apa yang diomongin berbusa-busa di pavilion Indonesia itu ya udah jadi nggak ada artinya karena faktanya adalah kita merusak lingkungan. Iya betul. Ya kita merusak lingkungan dan pemerintah
paling bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka yang membuat kebijakan. Keputusan untuk membiarkan alih fungsi lahan. Itu mungkin ya teman-teman yang ingin kami sampaikan, concern, dan kita tahu ya Adit, bahwa anak muda Gen Z apalagi itu sangat peduli terhadap lingkungan, terhadap perubahan iklim. Jadi mari kita sama-sama saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan agar, karena ini adalah kita ingin agar bumi itu adalah rumah untuk kita semuanya, tidak hanya manusia tapi juga flora dan fauna yang ada, dan itu adalah untuk masa depan dari kita. Iya, intinya semoga saja pemerintah ini tidak lagi kebanyakan sugar coating ya Mbak ya di konferensi lainnya, tapi jadi jangan kunjungan dan segala macam tuh hanya untuk bikin konten. Iya. Tapi langsung eksekusinya. Kalau udah bilang titik balik, kita pengen tahu minggu depan nih siapa nih yang kan sudah beredar tuh ada 7 perusahaan. Minggu depan nih apa tindakan terhadap 7, dan apakah akan ada moratorium izin? Ya, apakah ada moratorium? Kita menunggu ini dari Presiden Prabowo. Iya. Dan juga kita juga menunggu keputusan status ini bencana nasional dari pemerintah. Semoga pemerintah juga belajar tidak lagi gagap menanggapi bencana-bencana lainnya di masa depan. Kalau misalnya jangan sampai sih sebenarnya terjadi gitu, tapi semoga belajar kemudiannya, dan kita juga masih menunggu kabar-kabar baik dari bencana-bencana di Pulau Sumatera ini, Mbak ya. Saya terima kasih kepada Sobat Milenial dan Gen Z. Saya Aditya Muslim bersama Mbak Uni Lubis. Pamit undur diri, salam sehat.